Renungan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Keluaran 4 ayat 13 sampai 16. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya." Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa dan memberikan dua misi kepadanya. Tugas pertamanya adalah berbicara kepada orang Israel dan meyakinkan mereka bahwa Tuhan telah menemuinya dan mengutusnya untuk menyampaikan maksudnya kepada mereka. Tugas kedua adalah berbicara kepada Raja Mesir dan meminta izin supaya orang Israel diizinkan meninggalkan Mesir. Walaupun dirinya dididik selama puluhan tahun di dalam sistem pendidikan Mesir yang pada zamannya adalah yang terbaik di dunia, Musa menyadari bahwa dirinya tidak pandai bicara. Padahal dua misi yang diberikan Tuhan kepadanya berkaitan erat dengan kemampuan berbicara kepada orang lain. Tugas pertamanya adalah berbicara kepada orang Israel dan meyakinkan mereka bahwa Tuhan telah menemuinya dan mengutusnya untuk menyampaikan maksudnya kepada mereka. Tugas kedua adalah berbicara kepada Raja Mesir dan meminta izin supaya orang Israel diizinkan meninggalkan Mesir. Musa menggunakan ketidakpandainya berbicara sebagai alasan untuk menolak menerima misi yang diberikan Tuhan kepadanya. Penolakan Musa yang baru saja bertemu dan mengenal Tuhan terjadi karena Musa masih berpikir bahwa seluruh misi yang diberikan kepadanya akan dikerjakan menurut kemampuan pribadinya saja. Tetapi Tuhan meyakinkan Musa yang belum menyadari bahwa pribadi yang mengutusnya adalah pencipta alam semesta dan segala isinya, bahwa dirinya adalah yang menciptakan manusia maupun lidah manusia. Tuhan meyakinkan Musa bahwa dirinya adalah yang berkuasa menentukan seseorang menjadi buta atau melihat, tuli atau mendengar. Tetapi Tuhan tidak membiarkannya berjalan sendiri dengan menggunakan kemampuan pribadinya. Ketika Tuhan mengutus anaknya, dia juga menyertainya. Karena itu Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa dia akan menyertai lidah Musa dan mengajar Musa apa yang harus dikatakannya. Penyertaan Tuhan kepada Musa tidak membuat Musa menjadi fasih berbicara, tetapi ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Apa yang dikatakan Musa memiliki dampak besar kepada yang mendengarnya. Apa yang dilakukan Musa sesuai dengan yang dikatakannya. Musa yang dididik di Mesir selama puluhan tahun adalah seorang pemikir besar. Ia adalah seorang yang pemikirannya jernih dan yang penilaiannya dapat diandalkan, tetapi tidak memiliki lidah yang fasih. Itu sebabnya ia menolak menerima perintah Tuhan menjadi utusannya. Penolakan Musa membuat Tuhan murka. Di dalam kemurkaannya, akibat berbagai dalih yang Musa berikan dengan menolak mengerjakan kehendaknya, Tuhan tetap menunjukkan kesabarannya. Tuhan yang mengetahui kelemahan Musa dalam berbicara telah menggerakkan Harun kakak Musa yang tinggal di Mesir untuk mencari Musa. Harun yang pandai berbicara tetapi tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan seperti yang dimiliki Musa telah digerakkan Tuhan untuk mencari dan menemui Musa yang tidak dilihatnya selama 40 tahun. Tuhan menyediakan Harun sebagai juru bicara Musa. Tuhan menutup kelemahan Musa dalam berbicara dengan kelebihan Harun yang pandai berbicara. Dan tidak hanya menyediakan Harun sebagai juru bicara Musa, Tuhan juga mengatakan bahwa Dia akan menyertai lidah Musa dan lidah Harun, serta mengajar Musa apa yang harus dikatakannya. Ketika Tuhan memberikan dorongan kepada anak-anaknya untuk menggarap suatu bidang tertentu, Tuhan mengetahui dengan baik karakter orang yang diutusnya tersebut.
Tuhan mengetahui dengan baik kelemahan dan kelebihannya. Tuhan mempergunakan berbagai pengetahuan dan keterampilan orang yang bersangkutan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Tuhan juga menutup kelemahan orang yang bersangkutan dengan menghadirkan orang lain sehingga misinya dapat terlaksana dengan baik. Dan tidak hanya mempergunakan pengetahuan dan keterampilan orang yang diutusnya, Tuhan juga menyertai orang yang diutusnya. Terkadang Tuhan mengutus anak-anaknya untuk menggarap suatu bidang tertentu yang tidak diminati orang yang bersangkutan. Terkadang Tuhan mengutus anak-anaknya masuk ke suatu bidang pelayanan yang dianggap orang bersangkutan sebagai sisi lemahnya. Tetapi ketika Tuhan mengutus anaknya untuk menggarap suatu bidang tertentu, Dia tidak membiarkannya berjalan sendiri dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan pribadinya. Ketika Tuhan mengutus anak-anaknya, Dia juga menyertainya, menopangnya, dan mengajarnya. Mengajarnya untuk tidak mengandalkan kemampuan dan kapasitas pribadinya dan bergantung penuh kepadanya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena itu, jika suara Tuhan begitu jelas di telinga kita untuk menggarap suatu bidang tertentu, tidak perlu banyak mengkhawatirkan berbagai kelemahan yang kita miliki. Jika kehendak Tuhan dinyatakan dengan jelas di dalam diri kita untuk mengerjakan suatu bidang tertentu baginya, tidak perlu menjadikan kekurangan yang kita miliki sebagai pertimbangan utama untuk menolaknya. Yang perlu kita lakukan adalah mengerjakan misi yang diberikannya. Sisanya akan ditambahkan dan diperlengkapinya kemudian. Dan yang penting, Dia akan menyertai kita.